Halo, perkenalkan nama saya Mikaela Jenisila dari kelas A4 jurusan Ilmu Keperawatan. Dan untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kumpulan rangkuman materi bahasa Indonesia. Berikut videonya. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia ini berasal dari salah satu bahasa Melayu. Nah, dan pada tahun 1928 saat berlangsungnya Kongres Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober, jadi bahasa Melayu ini diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Dan setelah pada kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 1945 ditetapkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dalam pemerintahan, negara, dan negara. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai upaya yang dikembangkan bahasa Indonesia telah ditempuh seperti adanya perubahan ejaan dari Van Ophusen, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia atau IBI. Yang kedua ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan sebagai suatu penyatu suku bangsa dan latar belakang sosial budaya, dan bahasa yang berbeda-beda dalam kesatuan bangsaan yang bulat. Dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Berikut fungsi kedudukannya, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, bahasa Indonesia mempunyai kedua dudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini diantaranya berfungsi sebagai pengerat antar suku bangsa. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Yang selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini mempunyai beberapa variasi menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan juga mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan dan orang yang membicarakan sekaligus medium pembicaranya. Pengkategorian ragam bahasa ini dapat diwakili dari tinjauan media atau sarana yang meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa Indonesia ini memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, dan juga berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa, serta sebagai alat pemersatu antar kelompok etnis pengguna bahasa, sekaligus alat pemersatu adat dan budaya, dan juga antar daerah. Berikut keragamannya, yaitu yang pertama keragaman tulis. Jadi dalam keragaman tulis, ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda baca dan ketentuan lainnya dalam menulis. Yang kedua ada beragam dialek, jadi merupakan dialek atau logat, variasi dari bahasa yang mencakup satu kelompok penutur atau daerah penutur. Yang selanjutnya ragam terpelajar, jadi ragam bahasa Indonesia ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Sejarah ragam resmi, jadi bahasa yang umum digunakan dan suasananya resmi atau formal, misalnya pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah, ataupun karya tulis lainnya. Dan yang terakhir, ragam tak resmi. Jadi ragam bahasa ini dipergunakan dalam suasana yang tidak resmi seperti percakapan dan lain sebagainya.
Yang terakhir ada kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Satu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan dan pesan atau perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Dan berikut syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi suatu unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antar satu dengan lainnya. Yang kedua, ada keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Dan yang seterusnya ada logisan. Kelogisan, suatu ide dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat ini juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Dan yang keempat, ada kehematan. Jadi, mempergunakan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam unsur kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain tidak dibutuhkan. Harus dihindari. Tetap seperti jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Yang kelima, ada ketepatan. Jadi informasi yang disampaikan dalam suatu kalimat itu harus sesuai dengan sasarannya, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu menciptakan ketetapan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangannya harus sesuai. Yang keenam, ada kecermatan. Kalimat efektif juga harus tulis dengan cermat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keracunan dalam kalimat. Selain itu, menghindari pengulangan kata-kata yang sama yang tidak ditujukan untuk sebuah penekanan. Nah, buat kalian yang berminat untuk masuk jurusan keperawatan, kalian bisa banget nih ngecek kampus kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berlokasi di Jalan RW Monginsidi 6 nomor 129 Bahu, Kecamatan Malayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, tidak hanya dari lokasinya yang strategis, kalian juga bisa mendapatkan banyak benefit dengan masuk kampus kita. Terlebih lagi buat kalian yang mau masuk jurusan keperawatan. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia yang terakreditasi B memberikan sarana pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Di universitas kami juga sedang membuka program untuk magang di Jepang loh, terlebih buat kalian yang berminat dalam jurusan keperawatan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar. Untuk info lebih lanjut tentang kampus kita, kalian bisa ngecek Instagram kampus kita di @unpi_manado dan juga lewat websitenya. So can't wait to see you guys there to join us, and that's it for me. Goodbye.